Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Luki Channel. Kali ini saya akan membahas tentang keadaan organisasi PSHT yang semakin hari semakin banyak komunitas. Sebelum saya lanjut ke video ini, saya memohon maaf apabila ada pendapat ataupun kata yang kurang berkenan dari saya. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya dulur. Karena saya ingin mengutarakan isi hati saya dengan keadaan organisasi PSHT yang semakin hari semakin banyak komunitas. Saya paham dulur, tujuan Anda berkomunitas emang bagus ya dulur. Karena apabila ditanyai, Mas kok bikin komunitas ini, kok apalagi ini? Jawabannya yang penting untuk mempererat persaudaraan ataupun tetap di jalur PSHT. Mesti ketika ada yang bertanya seperti itu, maka jawabannya seperti itu ya dulur. Yaitu untuk mempererat persaudaraan. Saya akui itu tujuannya bagus, saya akui kalau tujuan itu bagus ya dulur. Kalau mendirikan komunitas tujuannya untuk mempererat persaudaraan itu bagus sekali ya dulur. Tapi yang saya bahas atau yang saya utarakan ini, apakah tujuan itu berhasil? Apakah tujuan itu berhasil 100% gitu ya dulur? Karena tujuannya kan bagus juga ya dulur. Tapi ke dunia nyata bayangkan saja ya dulur, langsung saja to the point. Bayangkan saja ke dunia nyata ataupun apabila bertemu saudara di jalan ya dulur. Apabila kaosnya berkomunitas, mohon maaf apabila ada bertuliskan agen, geng, oknum, pemberi kejutan, pembangkang seperti itu, apakah tujuan untuk mempererat persaudaraan di jalanan itu tercapai? Apakah tercapai dulur? Apabila ada, bahkan kaosnya yang saya herankan itu ada pembangkang seperti itu. Mohon maaf saya sebutkan seperti itu karena ada pembangkang yang punya 86 pembangkang dari 80 atau dari organisasi IKSPI, Pagar Nusa, itu juga ada ya dulur. Bayangkan apabila ketemu di jalan, terus gimana ya dulur? Emang ya nggak apa-apa, tapi kan malah kita bingung gitu loh. Kadang saya kalau di jalan istilahnya menyapa lah, ngebel lah dulur. Kadang salah, kadang organisasi lain yang saya sapa itu kadang nggak respon ya dulur. Ya itulah, kembali lagi ke tujuannya itu. Karena tujuan mempererat persaudaraan di jalanan itu apakah tercapai gitu ya dulur. Karena yang saya alami kalau di jalan itu malah bingung ya dulur. Mana yang dulur dari PSHT, mana yang dari organisasi sebelah gitu. Nggak apa-apa kita berdamai, nggak apa-apa, bukan soal kok membeda-bedakan mas, bukan soal itu, tapi bagaimana cara kita untuk mengetahui kalau itu saudara kita. Karena kadang kan ada font yang berbentuk metal seperti itu ya dulur. Ini keluh kesah dari diri saya ya dulur. Apabila ada kurang ataupun kata-kata yang tidak enak, mohon maaf ya dulur. Karena sesama saudara itu ada kata-kata pro dan kontra. Mohon maaf, kenapa mas kok masalah tentang saudara kok di-up di sosmed ataupun tidak diingatkan secara langsung? Jawabannya seperti itu ya dulu. Jawabannya seperti ini, sorry. Jawabannya seperti ini. Yang saya lihat itu di sosmed. Apabila di sosmed, maka kalau saya mend-DM ataupun memberitahu, jawabannya adminnya apa? Pasti saya akan merasa paling lawas, merasa paling tua, merasa paling benar. Jawabannya seperti itu.
Padahal tujuan saya mengingatkan itu, wes tolor, buat komunitas yang sudah ada dulu untuk mempererat persaudaraan. Jangan menambah komunitas yang semakin hari semakin tidak jelas. Ayolah berpikir logika ya dulur. Kalau komunitas semakin banyak, terus maka kita akan bingung gitu loh. Maka kita akan bingung untuk mengetahui itu saudara kita atau bukan gitu loh. Yang saya rasakan itu seperti itu. Jadi saya paham betul, emang tujuannya apabila ditanyai tujuan berkomunitas atau tujuan mendirikan komunitas itu katanya mempererat persaudaraan. Jawabannya seperti ini. Di PSHT apakah tidak kuat persaudaraannya? Padahal kalian semua disahkan itu untuk menjadi warga persaudaraan setia hati terate. Yang kata awal adalah persaudaraan yang seharusnya juga sudah kuat ya dulur. Jawabannya kalau seperti itu mesti di komunitas tidak membedakan kepengurusan A ataupun B. Jawabannya seperti itu. Terus sekarang kalau komunitas, mohon maaf yang saya lihat sekarang kan ada kata-kata pusatnya komunitas itu mana, pusatnya komunitas ini mana, pusatnya komunitas itu mana. Terus kan malah semakin banyak pusat ya dulur. Itulah yang saya rasakan seperti itu loh kok. Katanya untuk tidak membedakan antara kepengurusan A ataupun B. Terus sekarang komunitas yang tujuannya mempererat persaudaraan tanpa membedakan kepengurusan. Sekarang kan ada pusatnya komunitas itu mana, pusatnya komunitas ini mana loh. Bukankah malah berbilik-bilik atau apa ya, terkelompok semakin banyak gitu ya dulur. Kalau ingin PSHT seperti dahulu, marilah kita bersatu untuk kembali ke PSHT ajaran yang tanpa ada banyak komunitas ya dulur. Kalau kalian di PSHT ingin tidak membedakan antara A dan B, sebetulnya bisa dulur. Kalian tidak terlalu fanatik, jangan menunjukkan salah satu identitas dari 16 ataupun 17. Jawabannya simpel seperti itu. Kalian maka dianggap netral, dianggap tidak akan membeda-bedakan saudara tanpa harus ikut komunitas. Mari belajar dari organisasi persaudaraan setia hati Tunas Muda Winongo lah dulur. Organisasi tersebut melarang keras adanya komunitas lah dulur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga sebuah ajaran dari setia hati, untuk menjaga benar-benar marwah dari organisasi persaudaraan setia hati Tunas Muda Winongo ya dulur. Fungsinya seperti itu. Karena apa? Karena begini ya dulur, mungkin dulur-dulur berpendapat apabila dengan berkomunitas, organisasi tidak terkena masalah apabila melakukan kesalahan. Tapi marilah kita berbicara dengan dunia kenyataan lah dulur. Apabila ada komunitas dari organisasi PSHT melakukan kesalahan, jawabannya apa? Mesti semua orang tahu itu komunitas dari PSHT, itu komunitas dari organisasi mana, itu semua orang tahu lah dulur. Saya yakin, kita lihat dari apabila ada konversi pers dari kepolisian, apabila ada suatu kasus permasalahan, kita lihatlah komentar di sosial media atau orang awam pasti berkomentar, itu komunitas dari apa, itu komunitas dari ini, itu komunitas dari itu, semuanya tahu dulur. Jadi kalau komunitas untuk melindungi atau agar organisasi tidak ikut
tercoreng? Jawabannya saya kira belum 100% terbukti ya dulur. Karena masih membawa embel-embel sebuah organisasi. Karena masih membawa, kadang kan komunitas ada SH-nya, ada ternya gitu kan. Itu ya masih membawa embel-embel dari organisasi persaudaraan Setiati Trate. Ya begitulah dulur. Jadi marilah kita berpikir dewasalah dulur. Ingat kata Mas Imam Kosupangat, akan muncul persaudaraan Setiati Trate yang lebih kuat. Mari kita buktikan dengan kembali ke ajaran seperti dahulu, dengan tidak ada banyaknya komunitas, dengan tidak ada banyaknya klaim-klaiman bahwa pusatnya komunitas ini, pusatnya komunitas itu, yang itu justru akan memecah belah sesama saudara ya dulur. Yang saya rasakan seperti itu, karena di dalam organisasi itu sudah jelas tatanan, siapakah ketua, siapakah wakil, siapakah sekretaris. Kalau komunitas, saya yakin belum ada tatanan yang jelas, tapi saling klaim yang merasa pusat dari sebuah komunitas. Yang kalau ada yang mengaku komunitas maka ditubruk, maka akan dimarahi, maka akan ada gesrekan sesama saudara dengan memperebutkan komunitas. Yang saya herankan sekarang ini yaitu semua orang yang sudah disahkan atau semua warga yang sudah disahkan menjadi warga PSHT, terus kemudian ingin sekali mendirikan komunitas. Itu loh ya dulur, kok segitunya gitu loh. Langsung ingin mendirikan komunitas yang belum ada dengan kata-kata pusat. Itu yang saya bikin heran gitu loh. Bukankah disahkan menjadi warga PSHT itu ada waktu pengesahan kan dibilangin, kembangkan SH Trate dimanapun kalian berada, bukan membuat komunitas dimanapun kalian berada. Saya begini bukan kok membenci sesama saudara ataupun membenci sebuah komunitas. Saya nggak berpikiran seperti itu ya dulur. Saya ingin merubah pola pikir dulur-dulur yang sudah disahkan. Marilah kita kembangkan PSHT. Jangan kok malah bikin komunitas. Dan yang lucu lagi itu, admin dari komunitas itu bisa merangkap dari komunitas lain. Itu loh dulur. Terus tujuannya apa gitu loh. Admin komunitas A, tapi dia juga admin komunitas B dan juga admin komunitas C. Bahkan satu orang itu bisa membuat admin 5 sampai 10. Itu yang saya rasakan, itu tujuannya apa gitu loh dulur. Kalau benar-benar ingin mempererat persaudaraan, kan nggak usah buat semakin banyak komunitas yang anggotanya itu saja. Yang lucu lagi ya, admin komunitas ini punya anggota itu dan anggota ini jadi admin komunitas itu. Paham nggak dulur? Admin komunitas A dan anggotanya itu si anak B, dan si anak B itu punya komunitas B dan anggotanya juga yang admin komunitas A ini. Itu yang makin membingungkan saya ya dulur. Marilah kita kembangkan organisasi kita PSHT itu loh dulur. Mungkin jawabannya kita punya cara sendiri untuk mengembangkan organisasi mas. Jangan disalahkan aku dulurmu. Masalahnya begini dulur, kalau kalian ingin PSHT seperti dahulu atau ucapan Mas Imam Kosupangat terbukti, itu jangan ditunggu, kita buktikan ucapan Mas Imam itu. Mas Imam Kosupangat kan berbicara akan muncul SH Trate yang lebih kuat. Jawabannya kan SH Trate atau PSHT yang lebih kuat. Kenapa? Kalau ingin muncul PSHT yang lebih kuat, kenapa harus membuat komunitas untuk alasan mempererat persaudaraan? Bukankah omongan Mas Imam itu, mari kita buktikan lah dulur,
Jangan kita tunggu era Raja Tega, kita tunggu Mas Imam Kosupangat, omongan Mas Imam Kosupangat. Jangan seperti itulah dulur. Mari kita buktikan, mari kita usahakan untuk mencapai titik di mana PSHT lebih kuat. Kalau kalian semakin membuat banyak komunitas, apa yang terjadi? Maka organisasi semakin tidak karuan lah dulur. Karena kita sudah punya rumah yang besar, rumah yang megah. Tapi kita membuat rumah kecil-kecil di dalamnya atau di luarnya gitu loh. Kalau buat rumah mewah, rumah yang besar, tapi kita buat rumah di dalam rumah itu, apa yang terjadi? Apakah rumah yang mewah itu akan tetap indah? Dengan di dalamnya semakin banyak rumah-rumah kecil-kecil, apakah rumah tersebut bisa dikatakan rumah mewah? Berpikirlah seperti itu ya dulur. Dan demikian keluh kesah dari saya. Apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang berkenan untuk saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya untuk membuat video ini bertujuan untuk saling mengingatkan sesama saudara ya dulur. Bukan untuk merendahkan saudara dari manapun. Itu tidak ada tujuan saya ya dulur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.